Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmatnya yang begitu banyak, sehingga sampai saat ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk sebab itu, ayo kita gunakan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu caranya, dan cara itu adalah cara yang paling afdal dan sempurna, adalah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan salat. Salat merupakan inti daripada segala amal perbuatan kita. Salat merupakan tiang agama. Seseorang yang istiqamah di dalam menjalankan salatnya, berarti dialah orang yang baik. Tetapi ketika dia tidak bisa istiqamah mengerjakan salatnya, dalam arti kata dia mengulur-ulur waktu salat, maka yang dia dapat adalah kerugian. Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mari kita saling tolong-menolong di dalam kesabaran dan di dalam mengingatkan salat. Orang mukmin yang di dalam hatinya ada rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia mendengar panggilan azan, maka dia akan segera menunaikan kewajibannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada sebuah cerita, seorang murid mendatangi gurunya, dia mengeluhkan akan segala hajatnya yang belum diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Si murid itu bertanya kepada gurunya, wahai guru, kenapa hajat-hajatku tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian si guru itu menjawab pertanyaan murid tersebut, wahai muridku, mungkin kau durhaka kepada kedua orang tuamu. Kemudian murid itu berkata, tidak wahai guru, setiap saat, setiap hari aku senantiasa berbakti kepada kedua orang tuaku. Kemudian guru tersebut berkata, mungkin kau kurang di dalam bersedekah. Kata murid tersebut, setiap hari sebelum aku keluar rumah, aku senantiasa bersedekah kepada siapapun yang aku temui di hadapan pintu rumahku. Kemudian kata guru tersebut, mungkin kau kurang di dalam silaturahim, kau sering memutuskan daripada tali silaturahim. Kata murid tersebut, tidak wahai guruku, setiap saat, setiap hari, bahkan setiap waktu aku senantiasa menyambung tali silaturahim kepada siapapun yang aku temui. Kemudian guru itu pun berkata, mungkin kau sering meninggalkan sholat, kau sering menunda-nunda waktu sholat. Kata murid tersebut, iya wahai guruku. Akhirnya kata guru tersebut berkata, inilah sebabnya hajatmu tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kau mendengar daripada suara muadzin ketika mengumandangkan adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo dirikanlah salat, karena sesungguhnya di dalam salat itu ada kesuksesan. Orang yang istiqamah menjalankan salat, maka dia akan mendapatkan keberuntungan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Orang yang istiqamah mengerjakan salat, maka kebaikan-kebaikan akan didapat oleh dirinya. Bahkan hajat-hajat yang belum dia dapatkan ketika dia istiqamah mengerjakan salat, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan hajat tersebut. Dan dengan salat, seseorang akan menjadi dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang terfikir oleh kita bahwasanya ketika kita sedang kerja, kemudian tiba waktu salat, kalau kita sholat, maka sholat itu akan menunda daripada pekerjaan kita. Dan itu adalah pemikiran yang salah, bahwasanya ketika kita sholat di sela-sela pekerjaan kita, ketika ada waktu, maka sesungguhnya sholat itulah yang akan melancarkan daripada segala urusan kita. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang istiqamah di dalam mengerjakan sholat. Amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.